semuanya, selamat datang di podcast Suara Kita, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Di podcast kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sering kali kita pikirkan, tapi kadang kita bingung harus mulai dari mana. Nah, topik yang bertema Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi guys, kali ini kita akan mengangkat judul podcast tentang Indonesia itu kan sudah lama merdeka, tapi kenapa rakyatnya masih banyak yang belum sejahtera? Nah, kita masuk di segmen pertama, yaitu tentang sejarah singkat dan konteks. Nah, seperti yang kita ketahui dan kita pahami, Indonesia itu sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945 kan, yang artinya itu sudah lebih dari 70 tahun kita bebas dari penjajahan. Mau itu penjajahan Belanda, Spanyol, Jepang, dan lain-lain. Tapi pertanyaannya itu yang besar seringkali kita pertanyakan, kita itu udah merdeka, tapi kenapa kita rakyat-rakyatnya ini masih banyak yang belum merdeka? Nah, di sini pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada kelompok orang Nael dan Dian dan Rina, apakah kemerdekaan itu sudah benar-benar terasa oleh rakyat kecil dan bagaimana menurut kalian? Silahkan dijelaskan menurut pendapat dan opini kalian. Baiklah, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, kemerdekaan sudah terasa, tapi belum merata, yang dimana bagi sebagian rakyat kecil, kemerdekaan terasa dalam bentuk kebebasan dalam berbicara, berusaha, dan mendapatkan pendidikan. Namun, masih banyak yang merasa belum merdeka secara ekonomi karena kesenjangan sosial yang tinggi. Oke, sebelum dipotong, saya mau bertanya lagi tentang tadi yang diberikan oleh Dian tentang itu banyak belum merata kan. Nah, bagi rakyat kecil banyak yang belum merata dalam kebebasan berbicara, berusaha, itu tadi ya. Nah, pertanyaannya lagi, menurutmu bagaimana untuk kita melakukan pemerataan itu supaya rakyat kecil emang benar-benar ngerasain kebebasan itu? Boleh diulangin? Mohon maaf. Oke. Jadi ulang pertanyaannya. Tadi kan Dian beropini bahwa sebagian rakyat kecil itu merasa kemerdekaan udah terasa dalam kebebasan kan berbicara ya kan. Nah, sekarang tadi kan ada disinggung Dian tentang ekonomi. Jadi maksud saya itu pertanyaannya, bagaimana kalian berpendapat bagaimana kita itu melakukan supaya rakyat Indonesia itu benar-benar merasakan kesejahteraan atau kemerdekaan di dalam ekonomi? Mungkin izinkan saya menjawab. Mungkin saja supaya semua rakyat-rakyat itu bisa meratakan atau bisa semua terasa apa yang supaya ekonomi itu juga bisa lebih terjaga ataupun lebih merata ya. Maksud dari pertanyaan kamu itu bagaimana cara rakyat-rakyat kecil pun juga bisa merasakan ekonomi itu, mendapatkan ekonomi yang merata gitu ya? Iya. Bagaimana hasil bukan hanya dinikmati oleh pemerintah atau jabat-jabatan yang besar, tapi juga dirasakan oleh rakyat kecil, bagaimana gitu? Kalau menurut kami sih bisa aja kayak misalnya melakukan penyuluhan seperti pemerintah datang ke rakyat-rakyat kecil atau ya ke rakyat-rakyat kecil dan membuat suatu acara ataupun membuat suatu seminar di suatu lapangan ataupun di tempat tertentu untuk memberitahu bagaimana cara misalnya nih ada proyek atau suatu pemberian dari pemerintah, misalnya ada sembako ataupun segala macamnya ataupun lowongan kerja dan lainnya, bisa saja disampaikan oleh pemerintah tersebut di suatu tempat itu untuk menyebarkan bagaimana mengurangi kemiskinan dari suatu negara ataupun dari suatu daerah dan meratakan semua ekonomi supaya tidak ada yang susah. Menurut kami seperti itu aja. Oke, terima kasih. Apa ada lagi kelompok? Saya mau minta Rina untuk berpendapat lagi. Apakah kemerdekaan itu sudah benar-benar terasa, Rina? Berikan opini dan pendapatmu. Belum. Menurut pendapat saya itu belum terasa. Tergantung wilayah dan kesempatannya.
Di kota besar mungkin terasa lebih nyata lewat pembangunan dan kesempatan kerja. Tapi di daerah pelosok, rakyat kecil masih berjuang keras untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Oh, oke. Mau ditambah lagi atau cukup? Oke, aku juga mau nambah ini. Mungkin ini hasil kesimpulannya kali ya. Iya. Proses menuju kemerdekaan sejati itu masih terus berjalan, di mana kemerdekaan itu bukan cuma soal lepas dari penjajahan, tapi juga soal keadilan sosial. Saat ini kita baru saja di tahap memperjuangkan supaya benar-benar terasa oleh seluruh rakyat kecil, seperti itu aja. Oh, oke. Baik, terima kasih untuk kelompok Dian, Rina, dan Nathanael telah memberikan opini. Saya aplaus dan terima kasih ya untuk pendapat dan opini kalian, itu sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kita masuk di segmen kedua. Kita di sini akan membahas tentang penyebab ketimpangan. Di sini saya minta untuk kelompok Evodia dan Elkana dan Bang Anggi untuk memberikan opini dan pendapat. Nah, sebelumnya dengarkan dulu penjelasan saya. Nah, kalau kita ketahui kan banyak faktor kenapa kesejahteraan itu belum merata. Seperti yang dibahas oleh Nathanael, Dian, Rina tadi, ada beberapa, bisa saja seperti pendidikan yang kurang merata gitu kan, ataupun pembangunan yang belum kurang merata di kota-kota. Nah, ada lagi yang saya simpulkan, ini menurut saya bisa jadi faktor dalam ketimpangan kesejahteraan itu karena adanya masalah korupsi dan akses yang tidak merata dan pendidikan yang belum merata. Bagaimana penjelasan kalian tentang opini saya tentang faktor ketimpangan ini? Boleh silakan diberi opini dan pendapat. Waktu dan tempat saya berikan. Ya, menurut saya iya, karena korupsi ini bikin anggaran yang seharusnya untuk rakyat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, seperti dana untuk kesehatan dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Tidak mau ditambahkan lagi ya, Fudia? Menurut saya sih itu saja. Oh, oke. Jadi guys, di sini tuh maksudnya dari opini dari Evodia itu adalah misalnya kan memang pemerintah menyuluhkan anggaran untuk misalnya dana BOS ke sekolah-sekolah. Tapi ada aja oknum-oknum yang menyalahgunakan dana itu. Misalnya beberapa sekolah, entah misalnya kepala sekolahnya yang mementingkan kepentingan pribadi dan menyalahgunakan dana BOS itu untuk pendidikan. Padahal yang sebenarnya melalui pendidikan itu bisa merubah kemiskinan, karena melalui pendidikan itu bisa menaikkan kelas sosial kan. Nah, oke, selanjutnya saya minta untuk Elkana untuk memberikan opini dan pendapatmu tentang faktor ketimpangan yang saya jelaskan tadi. Maaf, suaranya nggak kedengaran, boleh diulang lagi? Ya, sorry ada kejadian yang salah, ya, mohon maaf. Oke. Ya, tentu akses yang tidak merata menjadi penyebab ketimpangan di mana banyak daerah pelosok-pelosok yang belum dapat akses pendidikan dan layanan kesehatan dan yang layak, yaitu juga berkaitan akibat korupsi. Sekian dan terima kasih. Oke, mau ditambahin lagi Elkana atau cukup? Sudah, itu aja, sekian dan terima kasih. Baik, saya mau minta Bang Anggi untuk beropini dalam hal ini. Ya, tanpa pendidikan yang baik, sulit bagi rakyat kecil untuk naik kelas. Banyak anak-anak putus sekolah karena biaya atau karena harus bantu keluarga cari nafkah. Sekian dan terima kasih. Oke, saya mengucapkan terima kasih untuk kelompok Bang Anggi, Elkana dan Evodia. Tapi di sini saya juga mau menambahkan opini bahwasannya kalau kita lihat sekarang ini bukan hanya sekedar masalah ekonomi ya, tapi juga tentang semangat anak-anak muda yang kurang semangat dalam pendidikan. Kalau kita lihat sekarang, kalau memang kita itu benar-benar niat untuk berusaha mau sekolah dan mau mengubah derajat kita dari yang miskin menjadi ada kelas sosial kita dan dianggap, ya kita harus berusaha.
Tapi sekarang yang kita ketahui banyak juga anak-anak muda yang mulai malas untuk sekolah, menganggap bahwa pendidikan itu hal yang biasa, tapi sebenarnya tidak. Nah, itu kalau opini dari saya. Apa Nathanael juga mau menanggapi? Cukup? Tidak, sebenarnya jawaban kamu juga udah mengikuti ataupun sudah melengkapi yang ingin saya tambahkan tadi. Oh, oke. Selanjutnya kita akan lanjut di segmen ketiga ya. Oke, podcast kali ini kita lanjut tentang apa arti sejahtera. Kalau yang sekarang kita bingung kan, memang udah merdeka tapi bingung apa itu sejahtera. Jadi di sini saya juga pengen dengar opini dari kalian tentang apa itu sejahtera. Kadang kan kita juga perlu tanya, sejahtera itu apa sih? Apa cuma soal uang atau tentang bisa hidup layak atau tanpa takut memikiri besok kita makan atau enggak, sekolah atau enggak, kerja atau dapat layanan kesehatan manusiawi. Nah, di sini saya minta untuk kelompok Jonathan, Jenny dan Fopi yang memberikan opini. Oke, baik. Menurut saya, arti sejahtera itu yang berarti sudah hidup kehidupan tidak memiliki kekurangan baik dalam secara keadaan ekonomi, secara sosial maupun secara emosional. Oke, segitu aja Jo, mau ditambahin? Mungkin sudah cukup, segitu saja. Oke, selanjutnya saya berikan pada Jenny untuk menjawab dan memberikan opini. Baik, sejahtera menggambarkan situasi di mana warga negara hidup dalam keadaan sosial dan mendapatkan haknya serta memiliki kesempatan berkembang. Cukup? Nggak mau ditambahkan lagi? Cukup dari saya, mungkin teman saya ingin menjawabnya. Oke, silakan. Menurut saya, sejahtera kondisi hidup yang aman, tentram, makmur, dan terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang pangan, papan kesehatan, dan pendidikan. Oke, Dian mungkin mau menambahkan atau yang lain? Boleh angkat tangan dulu baru on mic. Ada yang mau menambah? Tidak? Oke, benar ya guys ya. Sejahtera itu soal keadilan sosial sesuai dengan sila kelima, yaitu Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya sila ini sering hanya dijadikan slogan tapi belum bisa merasakannya. Selanjutnya kita masuk di sesi memberikan harapan dan ajakan. Nah, di sesi kali ini saya minta untuk kelompok Samuel, Ferdinand, dan Arisman untuk memberikan harapan dan ajakan kalian. Oke. Harapan yang saya inginkan ialah walaupun banyak masalah yang terjadi, bukan berarti kita menjadi pesimis dan menyerah, yang kemudian menjadi terpecah. Tetapi dengan adanya suatu masalah membuat kita harus lebih ingin bersatu lewat anak muda yang mulai bergerak di komunitas, sosial, dan politik. Oh, oke. Di sini saya yang akan menambahkan. Jadi menurut saya itu kita sebagai generasi itu bisa ikut serta dalam mau komunitas maupun politik. Itu misalnya contohnya yang seperti kita lihat itu ada Indonesia Forum ataupun banyak komunitas-komunitas yang baik untuk kita ikuti. Bahkan mungkin anak-anak muda yang bisa meneladani, contohnya itu yang saya ambil itu Verel Bramasta. Dia itu salah satu anak muda yang bisa dibilang cukup berani dalam politik. Dia itu kalau misalnya kita lihat banyak mendapatkan singgungan, kritik, bahkan komentar yang negatif, tapi itu nggak membuat dia mundur dari kehidupan politik ataupun sosial politik gitu. Jadi itu hal yang membuat kita itu harus terpacu kalau bahwasannya yang bisa di dalam politik itu bukan cuma orang tua atau orang-orang yang sudah tua yang cukup, tapi kita juga anak-anak muda saat ini bisa masuk di titik itu, tapi dengan syarat kita itu harus memiliki mungkin dari segi usia yang cukup ataupun dari segi pemikiran dan pendidikan kita yang sudah mengikuti syarat-syarat itu. Oke,
Selanjutnya mungkin Ferdinand bisa memberikan harapan dan ajakanmu. Baik, saya akan menjawab harapan dan ajakan saya, yaitu kita butuh generasi baru yang tidak hanya pintar, tapi juga peduli melalui dengan membuat pendidikan karakter sejak dini, ikut libatkan dalam kegiatan sosial. Contoh organisasinya adalah Forum Indonesia Muda. Forum independen yang beranggotakan pemuda dan mahasiswa dari berbagai aktivitas perguruan tinggi maupun organisasi kepemudaan dari seluruh Indonesia, dan memberikan teladan, bukan hanya ceramah dan datang diskusi kritis yang membuat wawasan dan cara berpikir semakin luas serta terbuka. Oke. Baik, mungkin itu saja saya. Ya, betul ya, harapan dan ajakan yang sangat bagus, saya aplaus. Benar, kita itu sebagai generasi baru itu memang harus sebagai generasi yang aktif, yang mau ikut dalam komunitas positif, bukan seperti komunitas yang negatif kayak tawuran. Kita harus menghindari itu, tapi justru marilah kita ikut di komunitas yang positif yang memang bisa membantu masyarakat. Nah, mungkin dari Arisman ada harapan dan ajakan. Dan kita semua bisa mulai dari hal kecil yang memberi dampak besar apabila dilakukan dengan konsisten, seperti peduli lingkungan, support produk lokal, jujur, dan aktif menyuarakan keadilan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk ajakan dan harapan kalian yang memang kita semua itu harus memang support produk lokal karena dengan kita bangga memiliki produk lokal itu membuat kita menunjukkan cinta tanah air. Begitu? Oke, saya sebagai host akan menutup. Itu tadi obrolan singkat kita hari ini. Indonesia itu memang sudah merdeka dari penjajahan, mau itu penjajahan Belanda, Spanyol. Tapi jangan lupa, kita sebagai anak-anak muda dan kita sebagai bangsa Indonesia itu masih harus terus berjuang melawan penjajahan yang sekarang itu adalah kebodohan atau kemalasan anak-anak muda yang mulai malas untuk dalam pendidikan. Nah, tapi perjuangan menuju kesejahteraan itu masih panjang ya guys. Jadi kita sebagai anak generasi muda, kita itu harus jadi support atau roda untuk meneladani atau mengajak semua anak-anak muda untuk tetap aktif. Semoga kita bisa jadi bagian dari solusi dan bukan hanya penonton. Oke? Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa follow dan bagikan podcast ini kalau kamu merasa ini penting untuk didengar. Sekian, terima kasih.